Tahapan untuk ibadah new normal. 1. Selama ibadah berlangsung, tidak diperkenankan melepaskan masker. Kedua, suhu badan akan diukur. Jika di bawah 37 derajat Celcius, jemaat dapat mengikuti ibadah. Tetapi, jika suhu di atas 37 derajat Celcius, maka jemaat akan diukur kembali 5 menit kemudian. Jika tetap masih di atas 37 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan memakai sabun. Keempat, memakai hand sanitizer. Kita akan mempraktekkan 6 langkah cara cuci tangan. Nah, cara cuci tangan yang kita pakai ini adalah dengan hand sanitizer, ya, tidak memakai air mengalir. Waktunya 24 sampai 25 detik. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kelima, memasuki ruang ibadah dengan tempat duduk yang sudah diatur dengan berjarak 1,5 meter. Yang keenam, hindari berjabat tangan atau bersalaman. Yang ketujuh, anggota jemaat yang berumur 60 tahun ke atas atau lansia tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Kedelapan, anak-anak yang berumur 15 tahun ke bawah tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Yang kesembilan, ibu hamil dan menyusui tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Yang kesepuluh, anggota jemaat yang sedang sakit flu, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan yang mempunyai penyakit bawaan tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Demikianlah seluruh tahapan-tahapan ibadah new normal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam tuntunan tema, orang percaya tidak dipermalukan. Marilah kita berdiri, memuji dan memuliakan Dia dengan bersama-sama menyanyikan lagu, "Di saat ini ku angkat tembang."
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Juga menyertaimu. Silahkan duduk. Marilah kita mengangkat puji-pujian dari Mazmur berbalas-balasan, Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Berbanggalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saudara-saudara, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, setiap saat kasih dan berkat dari Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Tetapi setiap saat pula kita masih sering meragukan bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku terluka. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sadar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Pundi yang kita jalankan ada 3. Pundi pertama untuk operasional jemaat, pundi kedua untuk BPS, pundi ketiga untuk diakonia. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening gereja atau yang tercantum dalam layar atau warta online. Nat persembahan kita terambil dari Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mengiringi persembahan kita bernyanyi, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami Tuhan telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, Engkau berkati persembahan kami ini dan Engkau kuduskan Bapa. Berkati juga Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami Tuhan mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu Bapa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada 3 bacaan leksioner kita, Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 30, Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita berdoa. Tuhan, selalu kami bersyukur kepadamu sebab sekalipun kami selalu juga berada dalam keadaan yang terpuruk, kasih-Mu selalu menopang kami. Sekalipun kami masih digeluti oleh persoalan COVID-19 ini, tapi kami boleh beribadah secara virtual seperti pada saat ini. Karena itulah semuanya ini kami syukuri karena Tuhan masih tetap berada di pihak kami. Sekarang ini firman-Mu akan kami baca lalu kami renungkan. Kami buka diri dan mohon kepadamu ya Roh Kudus, kuasailah kami semua ini agar supaya ketika firman-Mu ini dibaca dan direnungkan, atas petunjuk dan restu-Mu lah Roh Kudus kami boleh mengerti, bukan hanya diberi pengertian saja, tapi diberi kemampuan untuk memberlakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah karena kami telah siap, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 37 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 30. Kitab Kejadian 37 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 30.
Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sihem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sihem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sihem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah seorang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya itu mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyak-koyakannya bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma 10 ayat 4 sampai dengan 15. Roma 10 ayat 4 sampai dengan 15. Lembaga Alkitab memberi judul Kebenaran karena Iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat.
Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena Dia suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bacaan kita yang ketiga dari bacaan leksioneri minggu ini, Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Ya, baik saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini tema renungan kita ialah orang percaya tidak dipermalukan. Orang percaya tidak dipermalukan. Dalam terjemahan bebas bahasa Ibu Toraja, yaitu toma patongan tae anna lah kasih risan. Dengan harapan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa melalui perenungan ini kita semakin termotivasi bahwa ada jaminan bagi kita saudara-saudara, jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jaminannya ialah kita tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, tema ini sesungguhnya berbicara soal sebuah kepastian atau sebuah jaminan bahwa karena imannya, yang dimaksud di sini iman yang benar, karena itu orang-orang percaya itu tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dikalahkan, tidak akan pernah dipermalukan karena imannya, maksudnya iman yang benar. Lalu pertanyaan muncul, saudara-saudara, yang manakah iman yang benar itu? Oh, kalau begitu Pak Pendeta, ada iman yang tidak benar. Oh iya, ada. Nah, yang mana iman yang benar itu? Saudara-saudara, dalam bacaan kita, terutama dalam kitab Roma yang menjadi bahan utama perenungan kita, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, di situ ditulis begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, yang manakah iman yang benar itu? Ayat 9 mengajarkan bahwa iman yang benar itu ialah di dalam Kristus. Ayat 9 dan 10 bacaan ini sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita tentang iman yang benar itu. Pertama-tama, iman itu harus bersumber dari hati. Jadi iman yang benar itu menurut konsep dalam bacaan kita ialah iman di dalam Kristus, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan respon orang yang percaya itu, iman yang benar itu harus mulai dari hati. Harus mulai dari dalam hati. Sebab saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengakuan iman melalui mulut saja, itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan masih bisa disangsikan. Tetapi kalau pengakuan yang keluar dari mulut bersumber dari hati, maka saudara-saudara itu berangkat dari keyakinan. Nah, yang kedua, walaupun iman itu menyangkut hati, tetapi imanlah bukan semata-mata masalah emosi. Iman berkaitan dengan sebuah peristiwa yang historis. Peristiwa historis itu sangat penting saudara-saudara, yaitu apa? Kebangkitan Kristus dalam ayat 9 dari kitab Roma tadi. Artinya saudara-saudara, kekristenan itu tidak mengajarkan iman yang buta. Kekristenan itu tidak pernah mengajarkan iman yang fiktif, tidak rasional, tidak berdasar pada realita. Tapi iman Kristen itu saudara-saudara berdasar pada peristiwa historis yang sangat penting, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah iman yang benar. Itulah sebabnya Paulus bilang begini, andaikan Kristus itu tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman percaya kita.
Itu. Jadi iman yang benar itu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Andaikan Kristus itu tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka percumalah kita ini capek-capek pergi gereja, capek-capek ikut kebaktian rumah tangga, capek-capek ambil pelayanan, jadi song leader, jadi pembaca Alkitab, jadi majelis pengantar. Andaikan Kristus tidak dibangkitkan. Artinya apa itu saudara-saudara? Ini sebuah jaminan. Dan memang saudara-saudara, andaikan Kristus tidak dibangkitkan, gereja ini tidak akan ada. Orang Kristen di Bekasi ini mungkin tidak akan ada. Jemaat Galaksi ini mungkin tidak akan ada andaikan Kristus itu tidak dibangkitkan. Nah, yang ketiga saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, iman yang benar itu bukan sekedar luapan emosi saja atau persetujuan emosi dalam kerjasama dengan intelektual kita. Tapi iman yang benar itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan ialah iman yang bersandarkan pada pengakuan tentang ketuhanan Yesus. Dan pengakuan pada ketuhanan Yesus itu membuktikan bahwa Dia betul Tuhan. Sekali lagi, iman yang benar itu yang ketiga menurut bacaan kita di sini adalah bukan sekedar luapan emosi saja yang berkonek dengan intelektual kita, tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang benar itu adalah mengakui ketuhanan Kristus yang dibuktikan lewat kebangkitannya, dan ini sekaligus mau mengatakan kepada kita Dia itu betul-betul Tuhan. Dia Tuhan bukan pada dirinya saja, tapi Dia Tuhan untuk kita orang percaya. Itu artinya apa saudara-saudara? Ini seharusnya menjadi persandaran kita. Ini seharusnya menjadi tempat perlindungan kita ketika kita berada dalam kelemahan dan kejatuhan. Artinya fokus kepercayaan kita harus pada Kristus. Itulah sebabnya inti pengakuan iman Gereja Toraja itu menulis Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda hanya mengikuti Yesus saja, lalu tidak percaya Dia, itu bukan Anda beriman itu. Atau dibalik, Anda percaya kepada Yesus, tapi tidak mengakuinya sebagai Tuhan, itu juga tidak. Jadi Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang benar seperti itulah dalam konsep bacaan kita. Jadi ada 3. Iman yang benar itu ialah 1, ia harus bersandar pada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Andaikan Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada ini iman Kristen. Kedua, iman Kristen yang benar, iman yang benar itu ialah harus muncul dari hati dulu. Lalu ia harus bersandar juga pada sebuah fakta historis kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga saudara-saudara, iman itu mengajarkan kita tentang sebuah pengakuan. Nah saudara-saudara, berangkat dari sinilah iman yang benar ini kita mendapat sebuah jaminan. Itulah tema kita minggu ini. Itulah tema kita yang menjamin bahwa orang yang percaya itu tidak akan dipermalukan. Dalam ayat yang ke-11 saudara-saudara, di situ ditulis begini saudara-saudara. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Dia, Dia di situ ditulis dengan huruf besar, tidak akan dipermalukan. Artinya itu saudara-saudara, ini adalah sebuah jaminan, sebuah kepastian. Kepastian berdasarkan apa? Berdasarkan janji Tuhan. Bahwa saudara-saudara siapa yang percaya di dalam Dia melalui iman yang benar seperti yang telah diuraikan tadi, maka dia tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan. Dan saudara-saudara, Alkitab berkali-kali mengajarkan dan memberi bukti bahwa orang-orang yang percaya itu tidak pernah dipermalukan. Yusuf yang kita baca tadi dalam bacaan pertama, saudara-saudara, sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang selalu mengandalkan Dia dan percaya kepadanya. Petrus juga yang coba-coba mau jalan di atas air itu, Yesus tidak mengecewakan dia. Cuman saja dia yang kurang percaya. Jadi orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh itu tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan.
Nah, saudara-saudara, cuman saja cara Tuhan untuk tidak mengecewakan orang itu, Tuhan punya cara tersendiri. Karena itu jangan ukur cara Tuhan membuat kita tidak kecewa dengan memakai ukuran yang ada pada diri kita. Tidak pernah ketemu itu. Yang benar ialah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang percaya. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya dengan caranya sendiri. Dan cara Tuhan itu terkadang dia harus bungkus dulu dengan sebuah musibah. Dia harus bungkus dulu dengan sebuah malapetaka. Yusuf itu sebelum jadi orang besar di Mesir, Tuhan itu membungkus dulu dia dengan penderitaan. Membungkus dulu dia dengan musibah-musibah. Bayangkan saudara-saudaranya sendiri yang berencana mau membunuh dia. Jadi saudara-saudara jangan heran, jangan kaget kalau kita dalam perjalanan hidup ini harus Tuhan bungkus dulu kita dengan sedikit beban. Tuhan harus mengarahkan kita berjalan pada jalan yang tidak mulus. Tuhan harus mengizinkan kita sakit-sakit mungkin. Tapi percayalah, kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan dikecewakan di dalam Tuhan. Nah, itulah sebabnya minggu ini mengajarkan kepada kita saudara-saudara bahwa perjalanan kerohanian kita tidak selamanya mulus. Tidak selamanya mulus. Ketegangan, kebingungan, bahkan saudara-saudara, stres seringkali meliputi kehidupan kita. Dan juga tidak jarang kita mengalami keputusasaan. Bahkan saudara-saudara, kita sering ditempatkan Tuhan dalam masa-masa yang kritis. Tapi saudara-saudara, kita harus yakin, terutama dalam minggu ini melalui tema renungan kita, bahwa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Artinya ini juga saudara-saudara mau mengajarkan kepada kita, orang-orang yang sungguh beriman itu akan keluar sebagai pemenang. Dia akan keluar sebagai pemenang. Allah tidak akan pernah membiarkan dia dikalahkan. Nah, itulah kemurahan kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang sakit ini, yang ditulis di sini, Bapak MS Lumme, Bapak Lukas Lokolo, Bapak Seba Singkali, Bapak Luther Tandi Bunga, Bapak Welem Tanga, Yeremia Ucu, Bestri Lembong, Agustina Tandi Tasak, Tirma Eruan, Romiris Trise, Immanuelia Erko Tambing, dan lain-lain. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengantar akta ibadah ini tiba pada akta doa syafaat. Kiranya apa yang kami buat ini berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih kami sudah boleh bernyanyi. Terima kasih kami sudah boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya lewat kekuatan-Mu Roh Kudus kami menyadari bahwa sebagai orang yang percaya kepada-Mu, kami tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan. Tapi izinkan kami untuk kuat menghadapi itu dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan, kami doakan untuk pelayanan kehidupan gereja-Mu di sini melalui wadah pelayanan sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKB, panitia-panitia yang ada, pengerja-pengerja gereja, majelis gereja dan keluarganya, hamba Tuhan yang melayani. Banyak program kami yang terhalang oleh karena persoalan corona ini. Karena itulah kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau menghentikan ini, tapi bukan kehendak kami yang harus jadi, melainkan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit, seperti yang kami telah sebut namanya tadi. Pada-Mu ada kuasa untuk kesembuhan, kasihanilah mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan mereka. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, terimalah sukacitanya. Demikian juga dengan yang bersukacita dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rencana untuk ibadah new normal jemaat-Mu di galaksi di sini, kiranya Tuhan memberkati itu supaya boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami, lebih khusus Tuhan pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami di jemaat ini dalam berbagai jenis.
Tuhan kiranya pedulilah kepada kehidupan mereka. Kami berdoa untuk penyelesaian pembangunan gedung serbaguna. Tuhan kiranya bantu kami agar supaya suatu saat nanti boleh selesai dengan baik. Dalam hidup yang sementara kami jalani ini, kami memiliki banyak sekali rencana, juga banyak sekali pergumulan. Karena itu izinkan kami pribadi lepas pribadi menyampaikan ini kepada Tuhan seperti berikut ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil, karena itu jadilah kehendak-Mu sebab rencana-Mu itu selalu indah untuk kami semua. Tuhan, kami bersyukur banyak saudara-saudara kami yang terlibat dalam ibadah virtual ini, baik majelis gereja yang mempersiapkan, baik kantoria, operator musik, operator kamera, bahkan kami semua, itulah bakti kami Tuhan, kiranya berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, negeri ini, supaya kami aman hidup di dalamnya. Tuhan, inilah doa syafaat kami, ampuni salah dosa kami. Dengarkanlah, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu, melalui Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa seperti berikut ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara, pergilah, nikmatilah sepanjang minggu ini dalam keluarga, gunakanlah waktu untuk saling mengunjungi dan berbagi cerita. Duduklah, berkumpullah bersama dalam waktu singkat untuk beribadah kepada Allah. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di badai topan dunia,
dari Kidung Jemaat 440 ayatnya yang pertama dan keempat akan menutup ibadah kita pada hari ini. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati.